Ganjar membangun untuk rakyat, Anies untuk dirinya sendiri. Apa bedanya Ganjar dan Anies? Bukan saya tak sedang membicarakan bahwa Ganjar Pranowo pro-nasionalis, sedangkan Anies pro-khilafah. Bukan juga bahwa Ganjar Pranowo pro-Jokowi, Anies antitesis Jokowi, atau Ganjar cebong, Anies kadrun. Kalau itu ya sudah umum, tidak usah dibahas. Lagian ya buat apa memperpanjang polarisasi pilpres masa lalu. 2024 adalah masa depan, maka pembahasan kita harus yang lebih mencerdaskan. Saya mengkategorikan Ganjar dan Anies adalah dua gubernur yang berbeda karakter. Ganjar tipe pemimpin, Anies tipe bos. Ganjar membangun untuk rakyat, Anies untuk dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya, lihat saja apa yang dibangun keduanya. Lihat saja apa yang prestasi yang dibanggakan pendukungnya. Pendukung Anies selalu membanggakan Jakarta International Stadium, sehingga 4,5 triliun itu dibangun untuk apa? Namanya stadion ya jelas untuk pertandingan sepak bola atau sarana olahraga. Tapi siapa yang menggunakan? Apakah orang biasa bisa main bola di sana? Apakah ada turnamen sepak bola antar kelurahan di sana? Persija saja tidak main di sana. Karena dengan fasilitas yang high class dan biaya perawatan 60 miliar per tahun, harga sewa JIS jelas mahal luar biasa. Yang bisa didapat warga Jakarta dari JIS hanya kebanggaan. Kebanggaan semu karena hanya bisa memandang dari kejauhan, tak bisa mendekat apalagi menggunakan. Lalu Formula E. Jujur sajalah, siapa yang kemarin nonton balapan mahal di sirkuit dadakan Ancol itu? Hanya orang kaya yang bisa nonton. Sedangkan sebagian besar warga Jakarta tak mampu beli tiket. Di sampingnya lebih banyak yang tidak peduli. Ya iyalah, kenal nama pembalapnya aja tidak, apalagi tim konstruktornya, dan setelah selesai, tinggal masalahnya aja. Sampai sekarang laporan keuangan dari event yang ratusan miliar itu belum jelas. Tak jelas pula untuk atau ruginya. Baru 2 prestasi Anies yang dibahas, tapi kita sudah bisa mendapat 2 benang merah. Selain tidak bisa memanfaatkan rakyat, program Anies ini mahal dan berkuasa mercusuar. Tipikal program yang hanya memenuhi ego gubernur agar Anies dianggap luar biasa, fenomenal, berprestasi internasional. Padahal dana JIS dan Formula E kalau mau digunakan yang lebih bermanfaat sebenarnya bisa untuk penanggulangan banjir dan pemenahan daerah kumuh misalnya, atau kenapa tidak ada dana segitu besar untuk menuntaskan program DP0, Presiden dan OKOC yang tak lain janji kampanye Anies. Tapi ya itulah namanya bos, dia akan mengambil langkah yang paling menguntungkan dirinya. Tak peduli karyawan atau rakyat, yang penting dirinya untung. Sedangkan Ganjar, orang ini tak pernah membangga-banggakan prestasi, tak pernah ada dalam kampanye atau postingan sosmed ia menjalankan yang hal muluk-muluk. Dari sederet pembangunan di Jateng di era Ganjar, tak ada satupun proyek mercusuar. Adanya program pembangunan 1000 embong, adanya pembangunan sekolah SMK gratis khusus siswa SPCW, dan juga revitalitas 79 pasar tradisional, rehabilitasi 19.000 rumah warga tidak mampu, membangun jalan provinsi lebih dari 1.000 km, dan jalan-jalan desa lewat program bantuan keuangan provinsi. Ganjar juga membangun transportasi massal buat Transjata di 6 wilayah, memberikan bantuan gemelang kepada ratusan kelompok seni tradisi di desa-desa, bantuan jembatan untuk 42.000 warga, membangun 818 desa wisata, membangun 2.300 desa mandiri energi, memperlapak kerja Ganjar sebagai sarana promosi untuk UMKM lewat Okpun Mocosnya. Ganjar juga menyediakan rumah murah untuk warga lewat program Tuku Lemah Oleh Omah. Cuma 75 juta rupiah bisa dapat tanah dan gratis bangunan rumah. Tak punya uang, bisa lewat pembiayaan bank dengan DP 0%. Yang lain masih banyak. Ada insentif untuk guru ngaji dan mengajar keagamaan lain. Buat kerjasama dengan Basnas, Ganjar mengumpulkan zakat ASN untuk beasiswa sekolah, rehab ratusan masjid, musola, TPQ, dan fasilitas umum lain. Jika Anda piknik ke Karimun Jawa, Anda akan melihat senyum sumringah warganya. Karena sejak ada Indonesia Merdeka, baru Ganjar yang sanggup menghadirkan listrik 24 jam di Karimun Jawa. Puluhan tahun Karimun Jawa miskin listrik. Kalaupun ada hanya di pulau besarnya yang hanya nyala 6-12 jam saja. Kini selain pulau besar, ada 3 pulau kecil yang berkat lobi Ganjar telah diambil oleh PLN. Tak ada satupun program dan pembangunan Ganjar yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Event-event di Jateng pun muaranya akan bermanfaat rakyat. Borobudur Marathon yang baru saja digelar tentunya dimaksud sebagai promosi wisata Jateng berdampak besar bagi ribuan rakyat Magelang. Homestay penuh, toko oleh-oleh merchandise laku lekas, kafe-kafe laris, dan persewaan VW banjir pesanan. Prestasi Ganjar tidak luar biasa. Memang, karena Ganjar itu pemimpin leader. Dia bukan sosok bos yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak membangun agar dianggap luar biasa. Dia tidak membangun proyek yang bombastis, mahal, dan megah. Dia tidak membangun agar publik bersorak-sorai umum olehnya. Dia tidak membangun agar media menyoroti prestasi. Ganjar membangun untuk rakyat, membangun agar rakyat senang dan bahagia. Ganjar melakukan semua untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Dari mana Ganjar tahu semua itu dibutuhkan rakyat? Dari turba, dari bertemu rakyat, dari berkomunikasi di sosmed, mengetahui keluhan dan aduan netizen. Makanya, kalau kemarin ada anggota DPRD Jateng yang marah-marah karena Ganjar tidak datang rapat, ya wajar. Ganjar emang gubernur yang tidak suka rapat. Dia lebih suka keluar kantor, menemui rakyat, mengecek pembangunan jalan atau sekolah, menengok rakyatnya yang sedang terkena bencana, atau mengunjungi sentra industri pangan di berbagai daerah. Namun saya setuju pada Anies. Dia bilang jadi pemimpin itu soal keberpihakan. Dari sini kita bisa melihat beda keberpihakan Anies dan Ganjar. Anies dengan pembangunannya yang mahal-mahal itu lebih berpihak pada orang kaya. Dan juga tentunya, sedangkan Ganjar pembangunan lebih berpihak pada masyarakat umum. Ganjar berpihak pada mereka yang selama ini hanya bisa melongok melihat uang rakyat digunakan untuk membangun gedung-gedung megah, tapi tidak ada manfaat untuk masyarakat bawah.